kita mulai saja pelajaran hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini anak-anakku masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat mengikuti mata pelajaran IPA. Mari kita manfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita. Kita memiliki mata untuk melihat apa yang ditampilkan oleh guru. Kita memiliki telinga yang bisa kita gunakan untuk mendengar materi hari ini. Kita memiliki mulut yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi pada kegiatan hari ini. Maka dari itu saya mengajak untuk anak-anakku, gunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat ini. Kita mulai. Mungkin baiknya kita membaca doa di siapa yang bisa memimpin doa. Juwita, mungkin Juwita jawab pimpin doa. Juwita, dengan silakan Juwita pimpin doa. Al-Qiyamiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Juwita yang telah memimpin doa. Bagaimana kabarnya Kak semua? Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, jadi tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, hanya menuntut ilmu itu harus kita lakukan terus-menerus. Jadi bahkan orang sampai tua pun tetap harus menuntut ilmu. Karena ilmu itu penting. Jadi hari ini kita berilmu. Ya. Semangat di semua tas, semangat. Oke, semangat. Pada pelajaran minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang energi kinetik dan energi potensial. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Jadi kita akan mempelajari fotosintesis. Sebelum saya lanjut, saya akan tampilkan sebuah video. Jadi tolong disaksikan dengan baik videonya. Kita sementara menampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 7 Duampanua. Anak-anakku bisa lihat sekarang di belakang saya. Di belakang saya ini terdapat beberapa pohon. Nah, pohon ini hari-hari kita lewat di sini. Hari-hari kita menyaksikan pemandangan indah, banyak pohon di sekolah kita. Namun pernah tidak anak-anakku berpikir, bagaimana pohon ini memperoleh energi? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah memperoleh energi. Nah, energi itu diperoleh dari mana? Kalau manusia atau hewan memperoleh energi itu dari makanan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah juga tumbuhan memperoleh energi dari nasi, atau dari ikan, atau dari telur? Itulah pelajaran kita hari ini. Makanya saksikan terus mata pelajaran IPA sampai selesai. Sudah dinonton tadi videonya, tak? Yes. Jadi pertanyaan di video itu, bagaimana tumbuhan memperoleh energi? Ada yang bisa jawab? Siapa tadi? Siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Sebut nama. Mita. Oke, Mita. Ya, Mita. Bagus. Silakan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Oke, dari matahari. Good. Bagus.
Ya, terima kasih untuk Mita. Ada yang lain? Yang lain? Juwita. Bagaimana tumbuhan memperoleh energi? Tumbuhan memperoleh energi dari air. Dari air. Oke. Bagus jawabannya Juwita. Selain Juwita ada lagi? Apa? Sudah tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut. Saya tampilkan lagi sebuah PowerPoint. Kelihatan? Coba Juwita dibaca tujuan pembelajarannya Juwita. Coba Juwita dibaca. Tujuan pembelajaran melalui deskripsi peserta didik dapat menjelaskan pengertian fotosintesis. Melalui deskripsi pada gambar peserta didik dapat menguraikan perbedaan besar dan klorofil. Melalui deskripsi dan tayangan video peserta didik mampu menganalisasi tahapan dari proses fotosintesis. Melalui deskripsi peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Oke, baik. Terima kasih atas Juwita. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Bagaimana sebenarnya itu fotosintesis? Ya. Jadi ada apa sih sebenarnya fotosintesis? Mungkin anak-anak di sini berpikir apa sebenarnya manfaatnya ini kita mempelajari fotosintesis. Jadi manfaat kita mempelajari fotosintesis itu manfaat yang paling utama adalah anak-anakku mendapat ilmu tambahan. Anak-anakku nanti akan mengetahui ternyata tumbuhan itu seperti ini ya kalau dia memperoleh makanan. Kalau manusia memperoleh makanan kalau manusia memperoleh energi dari makanan, bagaimana dengan tumbuhan? Kemudian dengan mempelajari materi fotosintesis, anak-anak ini lebih mencintai tumbuhan. Ya. Jadi yang akan kita capai pada hari ini, kita akan mengetahui bagaimana itu fotosintesis, bagaimana itu perbedaan antara kloroplas dan klorofil, kemudian bagaimana proses fotosintesis itu mulai dari awal hingga akhir. Kemudian kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nanti juga kita akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, itulah yang akan kita lakukan ke depannya. Sebelum saya mulai, siapkan bukunya sama pulpen. Siapkan pulpen sama buku. Ya, ini ada saya tampilkan. Silakan dijawab itu di bukunya. Tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis semua itu. Dijawab saja nomor 1. Nomor 1 apa jawabannya? Apakah A, B, C, D? Bisa dilihat. Tumbuhan diletakkan di dalam rumah, sedangkan tumbuhan diletakkan di luar ruang pertanian. Tepat tentang penjawaban dari tumbuhan apalan. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Tulis saja, jangan usah ditulis semua lah. Ditulis saja nomor 1 A. Yang mana, Pak? Ini ada di layar. Yang mana? Ada di layar saya tampilkan. Jadi anak-anakku silakan Anda jawab. Jawabannya, Ya, Pak. tidak usah tulis pertanyaan dan jawabannya. Kalian hanya menulis A atau B. Atau C, D. Nah, tulis nomor 1 apa jawabannya? A. Kalau A saja ditulis. Begitu, Di? Ya. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu 3 menit lah, bisa. Bagaimana dia, Pak? Ada yang tidak kelihatan? Bagaimana dia? Oh, ada yang tidak kelihatan. Saya sudah tampilkan ini. Coba lihat di HP-nya. Ada, kalau tidak ada yang lihat, saya kirim di WA ya. Saya kirim di WA. Saya foto saja
Ya, soalnya. Kuliah saya, Pak. Oh, ada Ji yang lihat. Bagi yang tidak lihat itu saya foto dan saya kirim di WA. Kak. Gimana? Sudah dikerja? Sementara? Dah. Ya, sementara. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Ada yang sudah. Saya lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ditoleh. Ya, nomor 2 silakan dijawab. Jadi tidak usah tulis pertanyaan, tidak usah tulis jawaban, langsung saja tulis saat itu A, B, C, D. Karena di Papua tidak terkena cahaya matahari langsung karena Mana, Pak? mohon Iya, Pak. terkena cahaya matahari langsung. Di siang masih menjadi panas dan sekarang matikan udara sedikit juga berada di bawah pohon. Banyak oksigen yang dikatakan Oke. Saya rasa waktunya sudah cukup. Sudah lewat dari 3 menit. Sudah dijawab Sudah. ya? Ah, oke. Yes. Tadi merah. Baik. Jadi sudah dijawab soal tadi. Sekarang saya tampilkan sebuah video lagi. Saya tampilkan sebuah video. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, coba mungkin di sini ada yang sudah tahu kan apa sebenarnya itu fotosintesis. Coba Angelimita. Nah, Mita. Coba apa tadi yang ditahu setelah menonton video itu, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah bagaimana, Mita? Fotosintesis adalah merupakan proses yang dilakukan untuk menghasilkan energi, nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Ya, bagus, Mita. Terima kasih. Apa lagi? Erna. Ya, coba Erna. Pak. Fotosintesis adalah Pendarian, Pak. apa? Fotosintesis merupakan perbuatan makan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Oke, bagus juga Erni. Ya, jadi Erni tadi mengatakan Pendarian, Pak.
Oh, Indriani. Oh, Indriani. Oh iya, karena Erni tertulis di sini. Ya, jadi Indriani tadi mengatakan caranya makan tumbuhan. Ya, begitu ya. Ya, kurang lebih seperti caranya makan tumbuhan. Ya, itulah fotosintesis. Oke, bagus. Semua jawabannya itu benar. Nah, begitu juga tadi apa yang disampaikan sama Mita, Anjeli Mita. Kalau tumbuhan mau memperoleh energi harus berfotosintesis. Kalau manusia memperoleh energi itu dari apa? Manusia harus memakan makanan, baru ada energinya. Nah, kalau tumbuhan kalau mau memperoleh energi, dia harus melakukan fotosintesis. Sintesis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana itu terjadi fotosintesis? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mita. Oke, Mita lagi. Oke. Mita di mana, Mita? Dari akar ke daun. Ya, dari akar ke daun. Oke, terima kasih jawabannya Mita, dari akar ke daun. Ada yang lain? Juwita? Di mana tempat terjadi fotosintesis? Di akar ke batang. selain itu. Melibatkan dua rangkaian. Tempatnya Mita, di mana tempat terjadinya? Bukan prosesnya yang saya tanyakan, tempatnya. Apakah di daun, batang, atau akar? Itu jawabannya ada 3 saja, pilih yang situ. Jadi fotosintesis itu apakah terjadi di akar, batang, atau daun? Akar. Akar, oke. Mita mengatakan akar. Coba Indriani, di mana? Akar. Mita tadi mengatakan akar. Akar tadi, Pak. Akar. Daun tadi Juwita, Pak. Daun Juwita, oke. Juwita daun. Mita mengatakan akar. Ada juga yang mengatakan batang? Akar. Oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kan ada tugas nanti saya bagikan. Silakan kerja itu LKPD-nya. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Pak, Ya, Juwita, silakan. tumbuhan seperti apa sajakah yang dapat melakukan fotosintesis? Oh, bagus sekali pertanyaannya, Juwita. Jadi, sebelum saya jawab pertanyaan Juwita yang mengatakan tumbuhan apa saja yang melakukan fotosintesis. Bagus sekali pertanyaannya Juwita. Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaannya Juwita? Anjeli Mita. Tumbuhan apa saja, Anjeli? Semua tumbuhan hijau. Ya, semua tumbuhan hijau, Anjeli. Oke, ada lagi yang lain? Bagaimana dengan Indriani? Sama jawabannya Mita. Bahwa semua tumbuhan yang berfotosintesis, semua tumbuhan itu berfotosintesis. Halo? Oke. Jawabannya tadi Anjeli Mita itu sudah benar. Ya. Bagus jawabannya Anjeli Mita. Oh, hebat Anjeli Mita ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Anjeli Mita. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Jadi semua tumbuhan, jadi pertanyaannya Juwita, tumbuhan mana saja yang berfotosintesis? Semua tumbuhan. Semua tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Kalau ada tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, berarti bukan tumbuhan itu. Mungkin dia adalah hewan. Karena hewan itu tidak melakukan fotosintesis. Ya, bagus sekali jawaban dari kita. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kan tumbuhan itu berwarna hijau. Kira-kira apa namanya yang berwarna hijau? Apa, Pak? Tadi kan Mita mengatakan semua tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau itu apa namanya? Apa namanya yang berwarna hijau itu? Apa, Pak? Yang berwarna hijau.
Ya, ini tadi. Siapa tadi? Daun. Yang berwarna hijau siapa tadi yang menjawab klorofil? Ya, Juwita yang menjawab klorofil. Ya. Jadi kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofil. Ya, jadi daun berwarna hijau karena klorofil. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini, klorofil. Jadi tujuan kita tadi sudah dibacakan sama Juwita. Kita akan membedakan antara kloroplas dan klorofil. Nah, atau di sini sudah ada yang tahu apa itu perbedaan klorofil dan kloroplas? Belum ada. Oh, belum ada. Ya. Klorofil dan kloroplas. Kalau tidak ada, saya tampilkan sebuah video. Jadi saya tampilkan sebuah papan digital. Saya menulis di situ. Saya tampilkan ya. Sekarang yang saya tampilkan. Sudah bisa dilihat? Belum muncul ya? Sudah muncul papan tulis digital? Yeah. Oke. Jadi ini ada gambar daun. Jadi gambar daun. Saya gambar daun. Ini daun ada pada tangkai tumbuhan. Saya perbesar gambarnya. Nah, ini yang saya gambar ini adalah bagian anatomi daun. Artinya bagian dalam daun. Daun ini kalau dibawa di bawah mikroskop itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi di mana letaknya klorofil dan kloroplas? Nah, perhatikan dengan baik ini video. Ini saya gambar bulat-bulat. Jadi klorofil itu terletak pada bagian tumbuhan yang kita sebut dengan jaringan mesofil. Nah, ini saya gambar yang bulat. Jadi yang saya gambar bulat ini adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu saya perbesar. Ada lagi di dalamnya. Di dalam kloroplas itu ada klorofil. Ini klorofil yang saya gambar bulat-bulat yang banyak ini yang berdekatan. Nah, ini adalah klorofil ya. Jadi klorofil itu berada di dalam kloroplas. Sedangkan kloroplas berada di dalam daun. Nah, kesimpulannya klorofil dan kloroplas berada di dalam daun. Itu. Bisa dilihat tak? Bisa dilihat gambarnya? Bisa? Yeah. Ya. Oke. Coba coba lihat ini tanda panah. Ada tanda panah. Tanda panah saya ini adalah daun. Saya ulangi penjelasannya. Ini daun. Daun ini saya perkecil lagi. Saya gambar bagian dalamnya. Gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini yang bulat-bulat ini. Yang ada titik-titik. Apa semua ini adalah jaringan mesofil. Dan saya perbesar. Ini adalah kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada klorofil. Nah, klorofil inilah yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Di situ tempat terjadinya reaksi terang. Nah, kan fotosintesis ada 2 tahap, ada reaksi gelap, ada reaksi terang. Jadi reaksi terang itu terjadi di bagian klorofil yang kita sebut dengan grana. Jadi ini namanya grana. Baik. Ya. Oke. Ada yang bisa mempresentasikan tugasnya? Apa? Kan sudah kerja tugas tadi, toh? Nah, silakan kalian presentasikan apa yang sudah dikerjakan. Bisa dibaca saja. Kan kalian yang kerja, toh? Nah, bisa dibaca. Ayo silakan. Siapa yang berani dulu? Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Juwita. Mantap, Juwita. Oke, silakan Juwita. Proses sintetis merupakan proses yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi yang dimanfaatkan oleh cahaya matahari dan juga memiliki tahap-tahap pada reaksi
padam meliputi penyerapan cahaya dan transport elektron. Oke, lanjut. Contohnya air dan karbon dioksida. Ya, putus jaringannya Juwita. Oke, tadi Juwita mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis itu ada air, cahaya matahari. Nah, oke, selain Juwita ada lagi yang lain? Mita. Hebat ini, Mita ini hebat. Ya. Mita, silahkan Mita. Ya. 1. Klorofil. Oke. Cahaya matahari. Ya. Apalagi? Air A2O. Air H2O. Oke. Baik. Terima kasih untuk Mita. Oke. Kalian semua tadi sudah mempresentasikan hasil dari mengerjakan tugas atau LKPD. Selanjutnya saya akan giliran saya lagi yang menjelaskannya, giliran Bapak yang menjelaskan. Saya tampilkan lagi sebuah PPT. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa dilihat anak-anakku? Bisa dilihat? Bisa? Oke, ini tadi pengertian fotosintesis sudah saya jelaskan. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Oke, saya jelaskan. Jadi, dari akar ke daun, proses fotosintesis. Berikutnya akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jadi di daunnya terjadinya proses fotosintesis di daun, bukan di akar. Nah, tadi kan ada yang menjawab tempat terjadinya fotosintesis itu akar. Tidak tepat, jawaban yang benar adalah daun. Di batang juga ada, tapi hanya sedikit. Paling banyak itu proses terjadinya fotosintesis itu di daun. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan di papan tulis digital, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini gambar apa ini? Tadi saya sudah gambar apa ini? Rata-rata betul. Ya, gambar kloro. Gambar kloro plus. Ya, gambar kloroplas. Ya. Jadi ini gambar kloroplas, di dalamnya ada klorofil. Yang mana sih klorofil? Ini nih semuanya. Yang bulat-bulat ini. Nah. Ini. Ya. Oke, lanjut. Perbedaan klorofil dan kloroplas. Oke. Ini bisa dicatat ini. Perbedaan klorofil dan kloroplas itu kan fotosintesis itu ada 2 tahap. Kita kenal dengan istilah reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi ada 2 tahap fotosintesis, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Kemudian reaksi terang itu ada 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu fotosistem 1. Nah, jadi mengapa dikatakan fotosistem 1? Di situ ada P700. Ada yang tahu apa itu P700? Atau tidak ada? Jadi P700 ini adalah panjang gelombang. Jadi fotosistem 1 ini memerlukan panjang gelombang P700 sehingga dia bisa menghasilkan energi. Fotosistem 2, dia membutuhkan panjang gelombang itu P680. Dia menghasilkan oksigen
dan NADPH. Reaksi gelap. Reaksi gelap membutuhkan karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat. Membutuhkan karbon dioksida. Karbon CO2. Oh, ini Saudaraku reaksi bisa melihat kimianya ya. di layar. Jadi reaksi fotosintesis itu dia membutuhkan karbon dioksida yang berasal dari manusia. Kemudian ditambah dengan air, membutuhkan cahaya. Kemudian ada klorofil di dalam daun sehingga akan menghasilkan sebuah energi berupa glukosa atau C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Oke. Lanjut. Saya lanjut. Di mana tadi tempat apa? Ada berapa tadi proses fotosintesis? Ada 2. Ada 2. Siapa yang bisa? Mita lagi. Ya, Mita lagi. Terang dan gelap. Oke, reaksi terang dan reaksi gelap. Coba siapa lagi? Indri. Yang mana di situ reaksi yang membutuhkan cahaya? Reaksi apa namanya? Yang membutuhkan cahaya. Reaksi membutuhkan cahaya matahari. Apakah gelap atau terang? Reaksi terang. Sesuai namanya, tak? Nah, kalau reaksi terang, dia membutuhkan cahaya matahari. Kalau reaksi gelap, berarti kita membutuhkan cahaya matahari. Nah, itu. Ya, ada klorofil yang berwarna hijau, ada cahaya matahari, ada air, dan ada karbon dioksida. Nah, ini yang saya mau jelaskan terkait tadi pertanyaan di awal tadi. Ada hubungannya dengan cahaya matahari. Apa tadi jawabannya waktu tes awal? Jadi kan ada tumbuhan yang disimpan di yang ada cahaya, kemudian ada tumbuhan yang disimpan di tempat yang gelap atau tidak ada cahaya. Nah, apa jawabannya tadi di situ? Persatu. Apa? Nah, apa yang bisa disimpulkan di situ? Apa yang bisa disimpulkan terkait soal itu? Ya, kan adalah bahwa memang dalam proses fotosintesis itu cahaya itu sangat dibutuhkan. Kalau ada tumbuhan yang disimpan di dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu intensitas cahayanya kurang, berarti tumbuhan itu tidak dapat hidup. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan itu akan mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau dia tidak melakukan proses fotosintesis, berarti dia tidak bisa memperoleh energi. Kalau tidak ada energi, makhluk hidup akan mati. Nah, jadi ya, itu tadi terkait jawaban tes awal tadi. Jadi memang cahaya itu sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi, ya, di situ kenapa kalau di bawah pohon itu terasa dingin? Ada yang tahu? Ya. Juwita atau siapa? Kenapa itu ketika kita berada di bawah pohon itu terasa dingin, sejuk? Karena di bawah banyak oksigen. Iya, itu jawaban yang benar. Juwita menjawab karena di bawah pohon yang besar itu banyak dihasilkan oksigen. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu adalah oksigen. Oke. Sekaligus saya menyimpulkan materi hari ini sebelum kita akhiri. Tadi sudah semua menyimpulkan. Jadi tinggal Bapak yang menyimpulkan lagi. Kita samakan persepsi bahwa
tumbuhan memperoleh energi itu dari bantuan cahaya matahari, air, klorofil. Nah, ada 3 ya yang dibutuhkan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Jadi hasilnya fotosintesis adalah oksigen. Nah, oksigen inilah yang dihirup manusia. Nah, jadi kita dengan tumbuhan itu bersimbiosis ya. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, apa yang dihasilkan di reaksi terang? Yaitu adalah oksigen. Kemudian selain oksigen apalagi? Energi, ATP. Kemudian NADPH. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, tadi kalian sudah pahami. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya, klorofil. Jadi saya akan mengirim soal evaluasi. Saya kirim di WA. Silakan dikerja, ya 5 menit lah waktunya, bisa dikerja ini. Oke, saya sudah kirim. Linknya, silakan dikerja itu 5 menit. Langsung di HP dijawab. Ada yang sudah mengerjakan? Ada Mita yang sementara? Aplikasi apa Pak dimasukin? Ya. Di grup Google Meet. Yang jelek jaringannya nanti saya saja ya. Saya kirim di grup screenshot-nya, baru dijawab di kertas, baru dikirim sama saya. Bagi yang jelek jaringannya. Bagus jaringannya silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu kurang ya, saya kasih lagi lah sekitar 2 menit lah sebelum kita akhiri. Oke, sudah dikerja. Jadi ada yang selesai? Belum. Baik. Sebelum saya tutup, jadi anak-anakku, karena tidak lama lagi kita akan menghadapi ujian semester, karena materi pada bab ini adalah materi akhir. Berarti minggu depan kita akan ulangan harian. Nah, jadi ulangan hariannya itu ya terkait materi kita, itu tentang energi. Bulan awal Desember itu nanti sekitar awal minggu pada bulan Desember itu kita akan melakukan ujian semester. Terkait apakah ujian semesternya tatap muka atau online, itu tunggu informasi berikutnya ya. Akram, silahkan baca doa. Akram pimpin temannya sebelum kita mengakhiri ya. Ya, koto kelas Akram tak? Nah, koto kelas. Ya, silakan Akram. Ulangi Akram, dah kedengaran. Ulangi Akram. Tunggu. Ya, ulang. Sebelum kita belajar, kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Yes. Ya, oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, tolong didengarkan apa yang saya katakan, bahwa kalau keluar rumah jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker. Nah, kemudian kalau ada hal yang tidak penting yang membuat kalian harus keluar rumah, tunda saja dulu kalau tidak penting. Tapi kalau penting silahkan keluar. Ingat tugasnya ya, yang belum selesai tadi saya tunggu di WA.
tetap saya akan bantu di WA. Ya, marilah kita sama-sama mengucap dengan menutup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.